Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Kembali lagi di channel Filmmaker KW. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum alur cerita film gangster-gangsteran lagi ya, berjudul War yang dirilis tahun 2007 silam. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor favorit admin seperti Jason Statham, Jet Li, Sung Kang, dan aktor-aktor yang lainnya. Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja merangkum alur ceritanya. Agen Tom Blonde dan Agen John Crawford terlihat sedang melakukan pengintaian terhadap salah satu anggota Yakuza bernama Rogue. Rogue berhasil terpental ke lautan selepas Tom menembaknya. Agen John menemukan selongsong peluru titanium yang selalu dipakai oleh Rogue. Pada masa itu, Yakuza sering menyogok agen ataupun pembunuh demi bersaing dengan kriminal Cina yaitu Triad. Kedua geng Asia itu sama-sama saling sikut-menyikut demi mendapatkan wilayah di Amerika Serikat. Pada keesokan harinya, Tom dan John serta keluarga berencana piknik kecil-kecilan di halaman rumah Tom. Di teleponan itu pun Tom memberitahu bahwa si Yakuza Rogue tidak ditemukan walaupun sudah dicari selama 3 hari di laut tempat kejadian Tom melumpuhkannya. Di tengah-tengah menunggu kedatangan John, Tom dikagetkan si pembunuh Rogue menyerangnya beserta istri dan anaknya. Dan ketika John sampai di rumah Tom, ia kaget melihat banyak petugas kepolisian dan pemadam kebakaran yang sudah stay. Polisi mengatakan dipastikan seluruh orang yang ada di rumah meninggal dunia. John sedikit syok ketika melihat salah satu jasad. Entah jasad Tom, entah anak dan istrinya ya, saya pun tidak tahu. John mengecek seisi rumah dan kembali lagi ia menemukan selongsong peluru yang sama seperti waktu penyerangan tadi. Hal itu yang meyakinkannya bahwa pelaku penyerangan ini adalah si Yakuza Rogue. 3 tahun kemudian setelah kejadian itu, terlihat si pembunuh Rogue hendak melakukan penyerangan di sebuah klub malam terhadap gengnya sendiri yaitu Yakuza. Pada kali ini, agen John ditemani rekannya bernama Wick dan Goy menyelidiki tempat kejadian pembantaian itu. Dan lagi-lagi, John menemukan selongsong peluru yang sama seperti waktu pembantaian di rumah Tom pada 3 tahun lalu. Kemudian John, Wick, dan Goy mengadakan rapat membahas struktur permasalahan ini. Atas pembantaian di klub tadi, John yakin bahwa Rogue telah mengkhianati ketua Yakuza bernama Shiro. Kemungkinan Rogue berpindah kepada geng saingan Yakuza yaitu Triad. Kembali lagi yang admin katakan bahwa Yakuza dan Triad walaupun mereka berdomisil di Asia, tetapi kedua geng memiliki bisnis di Amerika. John dan anak buahnya yakin bahwa Rogue bergabung dengan Lee Cheng, ketua geng Triad. Bukan kesekalinya, Yakuza dan Triad cabang Amerika berperang. Diketahui 30 tahun lalu, klan Cheng pernah dibantai oleh Yakuza sehingga mengalami keterpurukan. Jadi makanya pada sekarang, Cheng hanya memiliki beberapa harta peninggalan klannya itu. Salah satu harta peninggalan klan Cheng adalah sepasang patung kuda emas yang sekarang ada di tangan Yakuza. Di sisi lain, dan benar saja, bahwa Rogue bekerja sama dengan Cheng yang berarti Rogue telah mengkhianati Yakuza. Cheng memberikan Rogue tugas untuk merampas satu-satunya harta klan Cheng yaitu sepasang kuda emas yang hendak diperjualkan oleh Yakuza dan akan tiba dari Jepang ke Amerika. Bagi Cheng, patung itu sangat berharga tak terlepas dari nilai histori yang melekat dengan klannya. Cheng memberikan Three Brother, 2 anak buahnya, untuk bekerja sama dengan Rogue. Kemudian Shin pun berpindah ke Jepang. Terlihat ketua Yakuza Shiro memerintahkan Kira anaknya untuk pergi ke Amerika mengawal penyelundupan sepasang kuda emas itu yang akan Shiro perjualbelikan. Sementara itu, John menemui agen yang selalu menyamar menjadi berandalan bernama Benny untuk menanyakan perkembangan penyelidikan peluru titanium yang sering digunakan Rogue. Beberapa hari lalu, Benny menemukan selongsong peluru titanium itu yang tertancap di kepala seorang dokter ahli operasi plastik. Dan ia juga menemukan peluru itu di tubuh 2 orang pekerja rekonstruksi ahli bedah wajah. Benny mengatakan masih ada seorang dokter yang ada kaitannya dengan dokter-dokter yang mati itu, dan menyuruh John untuk menunggu perkembangannya. Di sisi lain, karena Rogue tidak suka dengan Three Brother, ia menyuruh Three Brother rambut gondrong untuk tidak terlibat misi ini.
Jelaslah, T-Brother Gondrong sedikit marah dengan keputusannya, namun T-Brother Gondrong tidak bisa apa-apa dan menuruti keinginan Rogue. Sementara itu, para Yakuza dengan mulusnya menyelundupkan beberapa mobil mewah termasuk sepasang patung kuda emas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba polisi menghentikan mereka. Yakuza merasa heran karena mereka sudah menyogok polisi itu. Dan ternyata bahwa sebelumnya kapten polisi itu telah disogok dengan nominal lebih tinggi oleh T-Brother dan Rogue. Alhasil para Yakuza pun dibawa keluar dan dijajarkan menghadap pagar. Polisi korup membawa uang jaminan yang dibawa Yakuza dan seolah-olah Yakuza sudah bebas. Dan ternyata T-Brother Cungkring sudah siap di belakang mereka untuk menderedet. Rogue pun berhasil mendapatkan patung kuda emas itu. Atas keberhasilan ini, Cheng memberikan sekopor uang kepada Rogue dan seekor bicis. Ya. Sementara itu, John yang melihat jasad-jasad Yakuza yang mati di tangan Triad menyimpulkan bahwa kasus ini ada kaitannya dengan kepolisian. Karena seluruh jasad yang mati seperti habis dieksekusi berbaris rapi. Dan hanya ada satu orang yang berani melakukan hal ini adalah kepolisian yang bertanggung jawab di wilayah itu. Setelah diselidiki sedetail mungkin, John dan anak buahnya langsung menemui polisi korup. Polisi korup menyangkal kejadian malam itu. John yang mendengar hal itu terbawa emosi spontan menyerang polisi korup. Setelah diancam oleh John, polisi korup akhirnya mengakui bahwa dirinya bekerja untuk Chen. Dan ketika polisi korup akan dibawa untuk diadili, tiba-tiba Rogue menembaknya. John yang melihat pergerakan Rogue langsung mengejarnya. Namun Rogue terlalu cepat untuk dikejar oleh John. Setelah itu, Rogue secara misterius menelepon John menantangnya untuk ketemuan di sebuah gedang pada esok hari. Dan pada keesokan harinya, John bersama seluruh polisi mendatangi tempat yang dibicarakan oleh Rogue. Dan nampak T-Brother dan Cheng sudah stay di depan gudang itu. Kemudian, John masuk ke dalam gudang dan terlihat Rogue berdiri seperti patung tanpa senjata ataupun berbicara. Wick yang mengecek seluruh sudut di gudang itu tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Alhasil John yang hampir terpancing emosi harus gagal mendapatkan Rogue. Aksi itu hanya pancingan semata supaya John sedikit tepuk jidat atas penyerangan Triad terhadap Yakuza. Singkat cerita, entah apa motifnya, secara diam-diam Rogue memancing T-Brother Gondrong dengan menggunakan motor dan menggeber-geber di hadapan anak-anak Triad. Alhasil anak-anak Triad terpancing emosi dan mengejar Rogue yang membawanya ke markas anak-anak Yakuza. Kemudian T-Brother Gondrong dikagetkan dengan Rogue yang menyerangnya. Rogue membunuh T-Brother Gondrong memakai katana milik Yakuza. Tentunya ini akan menjadi bendera perang antara Triad dan Yakuza. Hal ini pun yang menjadi pertanyaan apakah Rogue berpihak ke Triad atau ke Yakuza. Atas kematian T-Brother Gondrong, T-Brother Cungkring tidak terima hal ini dan meminta Cheng untuk mengibarkan bendera perang. Tetapi Cheng menahan-nahan dan menyuruh T-Brother Cungkring untuk sementara waktu tidak melakukan apa-apa. Mendengar hal itu secara diam-diam, Rogue memberitahu T-Brother Gondrong keberadaan anak-anak Yakuza. Alhasil T-Brother pun menyerang anak-anak Yakuza tanpa sepengetahuan Cheng. Wick, Goy, dan John yang menyadari hal ini akan terjadi mengamati peperangan yang pecah di restoran Jepang itu. Keadaan menjadi kacau, alhasil baku tembak pun terjadi antara tiga kubu. Mereka dikagetkan dengan Rogue yang secara misterius menembakinya dari atap gedung. John yang menyadari keberadaannya langsung mengejarnya memakai mobil. Namun usahanya mengejar Rogue tidak membuahkan hasil. Keesokan harinya, Rogue bertemu Kira yang ternyata bahwa selama ini ia gabung Triad merupakan misi tersembunyi dari Shiro untuk menghancurkan Cheng dan geng Triad. Secara tiba-tiba juga Kira memberikannya tugas untuk serta membunuh istri dan anak Cheng ketika Cheng berhasil dibunuh. Tetapi Rogue nampak sedikit ragu jika misi ini harus membunuh anak beserta istri Cheng.
Sementara itu, John dimarahi oleh istrinya karena ia kaget melihat hampir 3 agen menjaga rumahnya. Istri John takut jika nasibnya seperti Tom dan keluarga. Namun John menenangkannya dan berjanji hal itu tidak akan terjadi. Kemudian ia mendapatkan telepon dari Benny bahwa salah satu dokter yang ada kaitannya dengan selongsong peluru milik Rogue sudah ditemukan. Ternyata keberadaan dokter itu jauh dari Amerika, padahal dokter itu cukup terkenal menangani pasien. Setelah didesak untuk mengatakan keterkaitannya dengan Rogue, dokter akhirnya mengatakan bahwa 3 tahun lalu datang seorang lelaki yang keadaan mukanya hampir rusak mendatanginya dan meminta dokter untuk mengoperasi mukanya. Dokter pun dengan sukarela mengoperasinya hingga mirip Jet Li. Setelah menyampaikan pernyataan itu, Benny dan John berjanji kepada dokter akan dilindungi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Di sisi lain, Rogue dan anak buah Yakuza sudah siap untuk melakukan penyerangan terhadap Cheng. Sedangkan Cheng terlihat ditodong oleh T-Brother Chungking karena ia merasa dirugikan olehnya. Untung saja Rogue datang membunuh T-Brother Chungking dan tentu juga Rogue membunuh Cheng. Sedangkan di luar rumah, anak buah Yakuza dengan rapihnya membereskan anak buah Cheng. Sedangkan Rogue tidak bisa membunuh istri dan anak Cheng, ia memutuskan untuk tidak membunuhnya. Dan ketika ia keluar rumah, anak-anak Yakuza menanyakan kondisi istri dan anak Cheng. Rogue pun berbohong bahwa itu sudah dibereskan olehnya. Tetapi anak-anak Yakuza tidak percaya, Rogue pun yang sedang emosi menyerang anak-anak Yakuza. Setelah menyelesaikan anak-anak Yakuza, Rogue pun membiarkan istri dan anak Cheng untuk kabur. Hal ini membuktikan di balik kejamnya Rogue masih memiliki hati yang baik. Di sisi lain, John mendapat beberapa foto dari anak buahnya tentang kejadian tadi. Ia merasa heran Rogue rela membantai anak-anak Yakuza demi menyelamatkan istri dan anak Cheng. Sementara itu, Shiro sudah datang di Amerika dan disambut dengan hangat oleh Kira. Tak begitu lama, datanglah John beserta anak buahnya memberikan foto tentang pembantaian yang dilakukan Rogue kepada anak buahnya. Tujuannya memberikan foto-foto itu supaya John tidak terlalu memakan waktu untuk menghabisi Rogue karena pasti Shiro tidak akan pelangak-pelongo saja dengan pengkhianatan ini. Beberapa jam kemudian datanglah Rogue membawa patung emas untuk diberikan kepada Shiro. Respon Shiro seperti penjahat pada umumnya tidak langsung to the point mengatakan pengkhianatannya. Di situ pun Shiro menyuruh Rogue untuk membuka sebuah koper. Dan ketika Rogue membuka koper itu, ia kaget melihat foto-fotonya ketika membantai Yakuza. Alhasil Rogue mendapatkan todongan di punduknya. Shiro menyuruh anak buahnya untuk menginterogasi Rogue tentang keberadaan anak serta istri Cheng. Bukan itu saja, Shiro kaget ternyata bahwa patung kuda yang diberikan kepadanya merupakan patung kuda palsu. Sedangkan Rogue berhasil membalikan keadaan dan langsung membantai anak buah Shiro. Shiro dikagetkan, ternyata Rogue telah memasang bom di ruangan itu. Hingga akhirnya Rogue bertarung menggunakan katana dengan Shiro. Setelah pertarungan yang edan, Shiro berhasil dikalahkan. Ternyata patung kuda emas asli telah diberikan oleh Rogue kepada istri mendiang Cheng. Tak hanya patung itu, Rogue pun memberikan surat yang tertulis, "Buatlah kehidupan baru." Dia pun turut membelikan kepala jasad Shiro kepada anaknya yaitu Kira, sama seperti tadi ia memberikan surat yang sama kepada Kira. Sementara itu, Goy memberitahu John tentang kematian Shiro. Mendengar hal itu, John memutuskan untuk mengakhiri kasus ini. Di tengah membereskan file-filenya, Rogue secara tiba-tiba menelepon John dan menantangnya untuk ketemuan. Lantas, John didampingi Goy yang mengamati di atap loteng menemui tempat yang dimaksud Rod. Pada awalnya, John tidak melihat pergerakan dari Rogue. Kemudian ia masuk ke sebuah ruangan dan tiba-tiba
Di tengah-tengah bertarung, alangkah kagetnya John ternyata bahwa selama ini dia bukanlah Rogue melainkan Tom. Diketahui setelah membunuh anak dan istri Tom, Rogue asli berhasil dikalahkan oleh Tom. Semenjak itu, Tom berambisi untuk membalaskan dendam nyawa anak dan istrinya serta mengoperasi mukanya. Dan berpura-pura menjadi Rogue asli. Anda kaget, saya pun kaget. Tom mengungkapkan bahwa ia tidak terima dengan terbunuhnya anak beserta istri oleh Rogue asli atas perintah si Yakuza Zero. Dan fakta baru pun terungkap, ternyata John diketahui pernah bekerja sama dengan Zero untuk menghancurkan Rogue asli. John juga mengetahui tentang rencana penyerangan terhadap Tom dan keluarganya, tetapi John juga mengetahui bahwa Zero menjanjikan tidak akan sampai membunuh Tom dan keluarganya. Dan disitulah ketololan John dibodohi oleh Zero. Walaupun demikian, Tom tetap kecewa dengan John. Goy yang melihat Tom berdiri hendak menembaknya, tetapi John menghalaunya, namun Tom dari belakang menembaknya. Apakah John mati? Saya pun tidak tahu ya. Keesokan harinya, Rogue aka Tom seperti biasa menaiki mobil, saya pun tidak tahu merek mobil itu apa. Film pun berakhir. Ending film yang sangat-sangat membuat penasaran sekali ya. Namun overall film ini sangat-sangat seru sekali ya. Dan menurut admin film ini perlu dibikin sequel karena endingnya itu loh yang menjadi pertanyaan gitu. Apakah John mati atau John memang masih hidup? Perlu ditanyakan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa juga subscribe. Gak subscribe juga gak apa-apa. See you next time.